Assalamualaikum Abdul. Waalaikumsalam. Sudah siap? Sudah. Oke. Langsung saja mari Ekstromania semua sama-sama kita dengerin penampilan dari Ananda Abdul Ghani Al-Khalidi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah membedakan antara anak-anak, muda, tua hingga dewasa. Semuanya diberi kenikmatan. Dan Allah tidak pernah membedakan baik dia insinyur, gubernur maupun tukang sayur, sama-sama diberi umur. Bapak menteri, bupati dan penjual ikan teri sama-sama diberi rezeki. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada seorang orator yang tidak pernah bercakap kotor, seorang orator yang tidak pernah menaiki sepeda motor, apalagi ninja warrior. Ia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim da'iman abadan alal habibi khairil halaki kullihimin. Semoga dengan memperbanyak selawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kata penghormatan yang saya hormati kepada para dewan juri serta pembawa acara tadi yang memanggil nama saya untuk menyampaikan sebuah judul yang insya Allah saya coba dengan judul keutamaan belajar di waktu kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya untuk mencari ilmu dari ayunan bunda sampai ke liang lahat. Untuk itu maka kewajiban kita mencetak pola pikir kita agar menjadi orang yang berpengetahuan luas, siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sebagai penerus bangsa, kita menjadi anak bangsa yang berkualitas dalam segala hal. Harus memiliki cita-cita yang tinggi untuk masa depan kita yang cerah nantinya. Oleh karena itu, kita jangan bermalas-malasan belajar dari usia kini, karena keutamaan belajar dari kecil bagikan mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagikan mengukir di atas air. Sebagaimana syair menjelaskan. Belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Jangan sedih yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Dari kecillah engkau mendapat, sesudah dewasa berguna kemana pergi. Sesudah dewasa berguna kemana pergi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya belajar itu diwajibkan atas setiap individu dari anak-anak muda hingga dewasa. Hadirin para pendengar radio Ekstra FM yang saya cintai. Menurut
Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang keutamaan belajar yang harus kita lakukan ada 8 macam. Yang pertama, niat dan ikhlas. Yang kedua, berlapang dada dalam masalah. Yang ketiga, mengamalkan ilmu. Yang keempat, tawadu. Yang kelima, menghormati dan memuliakan guru. Yang keenam, sabar. Yang ketujuh, benar dan amanah. Dan yang terakhir, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika ini sudah kita kerjakan, maka apa yang kita inginkan akan tercapai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Arti dari ayat ini kita ambil kesimpulan bahwasanya belajar itu diwajibkan atas setiap individu. Bacalah di sini bukan sekedar membaca, tetapi belajar dan terus belajar, belajar dan terus belajar sampai akhir hayat kita nantinya. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Yang kurang mohon dicukupkan. Yang salah mohon dimaafkan. Namun sebelum saya tutup dengan salam, saya ingin menyampaikan beberapa pantun. Kalau belanja, pergilah ke pasar. Saking besarnya sampai tersasar. Jika ingin jadi orang yang pintar, tentulah rajin belajar. Menjahit pakaian dari kain untuk dipakai ketika lebaran. Jadilah kita anak yang rajin, banyak ilmu, banyaklah teman. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Pidato saya sampai di sini, semoga bisa memberi manfaat. Anjur mangqala, wala tanjur mangqala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi penampilan dari Ananda Abdul Ghani Al-Khalidi. Oke, langsung saja kita dengerin komentar dari Ustadz Ali Basir, silakan. Assalamualaikum Ananda Abdul Ghani ya. Udah pernah ikut ya? Udah. Baik, alhamdulillah suaranya udah bagus. Suaranya sudah baik, intonasi bagus, unik ya. Ada memulai dengan apa tadi? Tapi tetap kita mulai dengan ayat Quran dan hadis Rasulullah ya. Nah, kemudian baik ya, sudah baik. Yang jelas pertahankan terus ya, semangat terus ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya langsung kita dengerin komentarnya dari Pak Ustadz Merido, silakan. Baik, Ananda Abdul Karim Al-Khalidi ya. Dalam membaca ayat tadi tidak ada pakai irama ya. Nah, kemudian nadanya pun tidak dipakai suara ya. Jadi belajar nanti. Karena seorang dai itu dia perlu menggunakan bacaan dengan merdu, dengan menggunakan irama yang merdu, suara yang fasih yang ketika membaca Quran itu akan lebih nanti menyentuh dia ya. Karena tadi ketika Anda membaca, mana tadi ayat ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi allazi tadi terbaca allazi. Ya. Jadi seorang dai itu dia harus mapan dia menyampaikan dalam materi, tapi juga bagus dalam membaca. Terima kasih. Tingkatkan lagi Anda ya. Oke, tetap semangat ya Ananda Abdul Ghani Al-Khalidi.